Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bijari Wrastani, peserta latihan dasar CPNS Kementerian PUPR tahun 2022. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang dua core value ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Kerangka pembahasan yang ada di dalam video ini meliputi pemahaman mengenai nilai akuntabel dan kompeten, refleksi diri terhadap apa yang saat ini terjadi di lapangan, dan unjuk tekad penerapan nilai akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua adalah melakukan perencanaan atas apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat adalah memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Sementara itu, menurut pasal 1 Permen RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi kompetensi teknis, yang mana adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian ada kompetensi manajerial, yang mana merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, yang mana merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Dengan demikian, pengembangan kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi dasar dalam proses pengembangan kompetensi dalam lingkungan pekerjaan ASN. Menurut pendapat saya pribadi, akuntabilitas di lingkungan Kementerian PUPR sudah cukup baik dan patut untuk dicontoh oleh kementerian dan lembaga lain. Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2021 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan tingkat kompetensi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR juga sudah cukup memadai. Menurut data dari BPSDM, dari 20.920 orang pegawai Kementerian PUPR, 43% diantaranya memiliki gelar sarjana, 24% memiliki gelar magister, dan 112 orang atau sekitar 1% dari total pegawai memiliki gelar doktor. Hal tersebut yang kemudian ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang ada membuat insan PUPR adalah insan yang kompeten di bidangnya. Akuntabilitas yang ada di lingkungan Kementerian PUPR sudah baik. Oleh karena itu, saya sebagai CPNS Kementerian PUPR bertekad untuk menjaga akuntabilitas tersebut dengan mengikuti semua aturan yang ada. Saya berharap saya dapat mempelajari mengenai akuntabilitas yang sebenarnya ketika saya bekerja di sini. Begitu juga dengan kompetensi. Kementerian PUPR dipenuhi oleh orang-orang kompeten yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, saya bertekad untuk terus menjaga kompetensi di lingkungan PUPR dengan melanjutkan pendidikan saya dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.